1000 tahun di alam dewa, 1 tahun di bumi. Kembali ke masa lalu. Secara tak terduga memberi saya perasaan. Kedekatan seperti bertemu kembali setelah lama berpisah. Di Tanah Suci Xuanbing. Melanggar batas Tanah Suci Xuanbing saya adalah kejahatan berat. Zhu Bingyan, karena Yang Mulia telah tiba secara pribadi, Anda seharusnya merasa terhormat. Bajingan, Lord Bingyan adalah kekuatan tempur utama Longguo, Grandmaster seni bela diri terkuat dalam sejarah. Beraninya kau berbicara begitu tidak sopan. Zhu Bingyan, Yang Mulia ini akan menganugerahkanmu sebuah anugerah besar. Apakah kamu menginginkannya? Mengoceh omong kosong, tangkap dia. Bentuk laharanya. Semut. Pantas saja kamu begitu sombong. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Aku akan melakukannya. Aku Zhu Bingyan telah menjaga Longguo selama 100 tahun. Tidak pernah mengalami satu kekalahan pun. Kekuatan yang kamu miliki bukanlah kekuatan manusia fana. Saya Xiaofan Yang Mulia ini. Anda juga bisa memanggil saya Tuhan Yang Maha Kudus. Brengsek. Tanah Suci Xuanbingku yang telah menjaga Longguo selama 100 tahun. Sekarang, apakah itu akan hancur dalam sekejap? Siapa yang memberitahumu? Apakah Yang Mulia ini bermaksud menghancurkan Tanah Suci? Apa? Tanah Suci Xuanbing. Anda telah menjaga Longguo untuk Yang Mulia ini selama bertahun-tahun. Inilah anugerah yang pantas Anda dapatkan. Apa yang sedang terjadi? Tubuhku, rasanya belum pernah seringan ini. Tentu saja, Anda sudah berhasil menembus batas. Belenggu manusia fana. Dunia Anda saat ini disebut Dewa Tanah. Kebaikan dan kebajikan agung Tuhan Yang Maha Esa. Bingyan tidak punya cara untuk membayar kembali. Mulai sekarang, semua kultivator Tanah Suci Xuanbing siap diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan memberitahu Anda jika saya membutuhkan Anda. Ya. Tidak bagus. Ibu saya dalam bahaya. Dengan penuh hormat mengantar kepergian Sang Maha Pencipta. Dengan penuh hormat mengantar kepergian Sang Maha Pencipta. Rumah siapa? Dah. Bagus sekali. Dasar sampah. Sebenarnya kamu memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kalian semua siapa? Kamu mau apa? Xiaofan. Li Yuan dari keluarga Li di Jiangcheng. Apakah kamu mengenalnya? Li Yuan. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Anda pasti salah orang. Saya jelas tidak salah orang. Tunangan Lue Xiaojun. Tuan Muda Li memberikan instruksi. Dia tidak ingin kamu muncul pada pertemuan seleksi besok. Anda sudah keterlaluan. Mengapa kamu masih berdiri di sana dengan wajah tertegun? Pukuli dia sampai mati atau lumpuhkan dia. Saya akan bertanggung jawab. Menyerah. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Putra, lepaskan dia. Jika kau menginginkan sesuatu, datanglah padaku. Jangan sentuh ibuku. Ibu. 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 Ada apa denganmu? Saudara Lan, apakah Anda masih berjuang? Kalian sekelompok pria, pantas mendapat kematian yang mengerikan. Berisik sekali. Tolong pegang dia untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan melumpuhkanmu secara pribadi hari ini. Semuanya berhenti. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada dua Xiaofan? Kamu siapakah kamu? Nama saya Xiaofan. Aku adalah mimpi burukmu. Mustahil. Ini sungguh luar biasa. Menjatuhkan begitu banyak orang secara instan. Bagaimana mungkin kamu adalah Xiaofan? Tentu saja saya Xiaofan. Dan juga orang yang mengendalikan 1000 dunia agung. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa? Mustahil. Kamu tidak mungkin. Sang penguasa ilahi yang legendaris. Sekarang kamu sudah tahu apa itu rasa takut. Terlambat. Pergilah dan menuju ke purgatorium kekacauan. Bertobatlah dengan benar. Tubuhku. Tidak. Jangan. Sebenarnya siapakah kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi diriku? Tidakkah kamu bisa melihatnya? Aku adalah kamu. Lebih tepatnya, aku adalah dirimu dari 5 tahun di masa depan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah aku tidak mampu bercocok tanam? Itulah ketidaktahuan dunia. Tidak ada waktu untuk mengatakan lebih banyak. Aku harus menyelamatkan ibu terlebih dahulu. Tulang putih tumbuh, daging dan darah menyembuhkan. Roh jahat bubar. Ibu, apa kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Jangan bergerak ibu. Dia masih membutuhkan beberapa hari istirahat lagi untuk memulihkan diri. Sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Karena iblis hati, kami akan mati. Apa? Ya, karena kamu ditolak dalam pernikahan oleh Luo Xiaojun. Hatimu menyimpan dendam. Itulah sebabnya iblis hati tercipta. Sekarang,
Kita harus menikahinya. Hanya dengan cara itulah kita dapat secara mendasar hilangkan pikiran tentang rasa dendam. Tapi ambisi Luo Xiaojun adalah untuk bergabung dengan Tanah Suci Xuanbing. Sebelum itu, dia tidak akan jatuh cinta pada kita. Jangan khawatir, saya punya rencana sendiri. Sidang seleksi besok adalah kesempatan terbaik. Saya akan mengirim Anda ke alam ilahi 5 tahun dari sekarang. Ada seseorang bernama Tan Lang di sana, menunggumu. Dia akan memberitahumu apa yang harus Anda lakukan. Baiklah, Cuwu Bingyan, ada sesuatu yang perlu kamu tangani sekarang. Ya Tuhan Yang Maha Agung, mohon bicaralah. Saya mendengar bahwa Tanah Suci Xuanbing saat ini sedang mengadakan rapat seleksi, melintasi Longguo, memilih murid untuk bergabung dengan Tanah Suci Xuanbing. Itu benar. Ada seorang wanita di Jiangcheng, bernama Luo Xiaojun. Aku ingin dia bergabung dengan Tanah Suci Xuanbing. Tuhan Yang Maha Kudus, sejujurnya, Luo Xiaojun berasal dari Longguo, seniman bela diri termuda. Saya berniat merekrutnya. Tidak merekrut. Saya ingin Anda datang sendiri ke Jiangcheng dan jadikan dia muridmu. Mempersiapkannya untuk menjadi tuan suci berikutnya. Ya, Kongres seleksi. Apa yang sedang terjadi di sini? Kamu bahkan tidak tahu ini. Ini adalah Tanah Suci Xuanbing, perakitan seleksi. Mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dapat menerima ujian utusan khusus Xuanbing dan berkesempatan untuk bergabung dengan Tanah Suci Xuanbing. setiap orang, jika tidak ada seorang pun bersaing untuk tempat pertama ini, lalu aku Luo Xiaojun akan dengan senang hati mengambil alih. Luo Xiaojun, dia benar-benar datang. Tentu saja, saat ini dia adalah Longguo, seniman bela diri termuda. Dipuji sebagai gadis jenius. Dia adalah komoditas yang sangat diminati. Namun, sebelum perakitan seleksi, saya punya satu lagi hal yang sangat penting untuk diumumkan. Akta nikah. Ini adalah kontrak pernikahan antara saya dan Xiao Fan dari keluarga Xiao. Merobeknya. Mulai hari ini dan seterusnya, Xiao Fan dan aku tidak memiliki hubungan lebih lanjut. Dilihat dari maksud Luo Xiaojun, dia secara terbuka membatalkan pertunangannya dengan Xiao Fan. Hanya seseorang yang tidak bisa bercocok tanam. Hanya sampah. Liyuan keluarga Li di Jiangcheng. Syukurlah, Nona Luo, karena kamu telah memutuskan pertunangan. Apakah itu berarti? Apakah saya juga punya kesempatan? Astaga, dilihat dari maksud Tuan Muda Li, mungkinkah itu? Apakah dia juga tertarik pada Luo Xiaojun? Tentu saja. Salah satunya adalah Tuan Muda dari keluarga terkemuka, mengendalikan separuh sumber daya kota. Yang satunya lagi adalah putri kesayangan surga, seniman bela diri termuda. Seandainya mereka bisa bersama, ini memang akan menjadi pasangan yang serasi. Nona Luo, saya kira Anda sudah mendengar semuanya. Di mata orang lain, mereka sangat cocok. Tuan Muda Li, Anda bercanda, karena saya datang untuk berpartisipasi dalam seleksi ini. Saat ini, saya tidak punya rencana untuk menikah. Jangan khawatir, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menaklukkan Sostre Xiaojun. Malam ini, saya akan menjadikan saudari pengantin wanitaku. Menurut pendapat saya, kamu Liyuan mungkin tidak akan memiliki kesempatan ini. Xiao Fan, bagaimana Xiao Lang menangani hal-hal tersebut? Apakah dia bahkan tidak bisa berurusan dengan sepotong sampah? Ada apa Tuan Muda Li? Kamu tidak menyangka aku akan datangkan. Jadi kenapa kalau kamu datang? Kau hanyalah sampan. Tidak ada yang istimewa, hanya saja kebanggaan sebagian orang. Mungkin terluka. Apel, aku tidak salah dengarkan. Apakah ini masih Xiao Fan yang tidak berguna itu? Sedang berbicara. Dia pasti marah. Diceraikan oleh seorang wanita. Terlalu memalukan. Xiao Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Xiaojun, lama tak jumpa. Karena ini, kompetisi seleksi untuk Tanah Suci Xuanbing. Kalau begitu saya akan ikut berpartisipasi. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Orang tak berguna sepertimu masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Ada apa? Apakah itu tidak diperbolehkan? Oke, itu tidak masalah sama sekali. Namun, kenapa aku tidak sekalian menghajarmu sampai mati sekarang juga? Cukup, Xiao Fan. Kompetisi seleksi ini bukanlah permainan anak-anak. Jika kamu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Minggir, minggir. Keindahan Longguo Rusa seniman bela diri dari Hingguo. memang ganas. Masih orang Hingguo. Jika kamu bisa menikahinya dan membawanya kembali ke Hingguo, ini dia. Kamu akan menjadi pahlawan Hingguo. Orang Hingguo, mengapa mereka juga berada di Jiangcheng? Sepertinya, mereka juga adalah praktisi seni bela diri. Kalian berdua sudah datang ke sini. Apa tujuanmu? Luo Xiaojun, saya dengar, kamu adalah seniman bela diri termuda di Longguo. Nama saya Tusa. Seorang ahli bela diri dari Hingguo. Saya senang menaklukkan wanita. Jadi saya telah memutuskan untuk menaklukkanmu. Kau ingin menaklukkan? Tuannya. Dasar maniak tak tahu malu. Ambil ini. Di Hingguo kami,
Perempuan adalah budak. Asalkan aku mengalahkanmu dan membawamu kembali ke Yingguo, kamu akan menjadi yang ke-37 bagiku. Budak. Dalam mimpimu. The film was translated Bagus. and narrated Bagus by sekali. M Media. Benar-benar layak menjadi milik Longguo. Seniman bela diri termuda, Nona Luo, sudah memukulinya sampai mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Kecantikan. Semakin Anda menolak, semakin bersemangat aku jadinya. Menjijikan. Lakukan langkah ini. Telapak tangan bulan dingin. Setan Yinggu ini, apakah dia menyerang dengan kekuatan sebesar itu? Jika pukulan itu mengenai sasaran, Lu Xiaojun setidaknya akan mengalami luka parah dan pingsan. Merindukan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nona Luo, sebenarnya bukan tandingannya, si cantik kecil. Bentuk tubuhmu cukup bagus. Anda sebenarnya berhasil menahan pukulanku tanpa mati. Namun, hanya itu saja. Mempertimbangkan kondisi Anda saat ini, Anda sudah hilang. Brengsek, seranganku. Sebenarnya baginya, hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Kecantikan, kamu kalah, hilang. Kamu harus kembali ke Yingguo bersamaku untuk menjadi budakku. Aku membenci. Anda berharap. Apel. Menyesalinya. Menyesal juga merupakan sebuah pilihan. Dan kamu bisa memberimu satu kesempatan. Selama ada orang di sini bisa mengalahkan saya aku akan membiarkanmu pergi. Apel. Tidak ada yang berani menerima tantangan. Jadi, orang-orang Longguo, apakah semuanya pengecut? Orang-orang tak berguna, terlalu arogan, mengandalkan sedikit kekuatan, bersikap begitu arogan dan mendominasi di sini. Jika para petinggi dari Tanah Suci Xuanbin, kami di sini itu akan sangat bagus. Arogan, izinkan saya mencoba Anda. Bagus, Tuan Mudali memang putra dari keluarga terkemuka. Tampan, Tuan Mudali adalah seorang seniman bela diri terkenal. Dia pasti akan melakukannya. Apakah kamu melihat itu, Xiaofen? Inilah perbedaan antara Anda dan Tuan Mudali. Dibandingkan dengan ketidakpedulianmu, Tuan Mudali jelas pria yang layak dipercaya. Tentu saja, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berguna? Orang seperti dia, tetap saja harus aku, untuk membela kejayaan Longguo. Semut Longguo, karena kamu ingin mati, lalu datanglah. Li Yuan, melihat bahwa Anda masih memiliki beberapa tulang punggung, aku tidak akan repot-repot. Masalah kemarin, tapi izinkan saya memberi Anda sebuah saran. Tusa ini bukanlah seseorang yang bisa Anda menghadapi. Jika kamu ingin hidup, berangkat lebih awal. Anak nakal, apa yang kamu bicarakan? Xiaofan, apa yang salah dengan sampah ini? Meningkatkan semangat orang lain, merusak prestis kita sendiri. Sampah tetaplah sampah. Kamu tidak berani naik sendiri tapi kamu masih saja bicara sok jagoan. Tuan Mudali, abaikan sampah ini. Hajar habis-habisan si iblis Yingguo ini dan melampiaskan amarah kita. Xiaofan, kurangi beberapa kata. Bagus, karena tak seorang pun dari kalian percaya padaku, maka kamu akan menanggung konsekuensinya. Setelah aku mengurus iblis Yingguo, kamu selanjutnya. Tinjumu mengenaiku. Rasanya seperti menggelitiku. Sekarang giliran saya. Tak satu pun dari kalian bisa bertarung. Yayasan saya. Fondasi hidupku telah dihancurkan olehnya. Siapa lagi yang ada di sana? Itu terlalu kejam. Fondasi Tuan Mudali hancur. Sekalipun dia hidup, dia akan menjadi orang cacat mulai sekarang. Seandainya aku juga bisa bercocok tanam, itu akan sangat bagus. Aku tidak akan dipermalukan oleh iblis Yingguo. Dengan cara seperti itu, siapa lagi yang berani menantangku? Jangan bilang padaku, orang-orang Longguo Anda. Apakah semuanya pengecut? Tusa. Para pengecut ini mungkin tidak akan berani maju. Kenapa kita tidak sekalian saja bunuh mereka semua? Bagus. Beraninya kau, Jian Cheng punya. Seorang utusan khusus dari Tanah Suci Xuanbing ditempatkan di sini. Jika kamu membunuh orang di sini, kamu juga tidak akan selamat. Utusan khusus Xuanbin, hal seperti apa itu? Bahkan Chu Bingyan, tidak lebih dari sekadar mainan. Dikatakan bahwa Chu Bingyan sangat indah dan bentuk tubuhnya sangat bagus. Tusa. Saat waktunya tiba kita akan membawanya. Dan si cantik kecil ini juga. Dan membawa mereka kembali ke Yingguo untuk melayani para pejuang kita. Bagus.
Diam. Iblis Singgul. Sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah menjadi budakmu. Iblis Singgul. Aku akan melawanmu sampai mati. Orang celaka. Anda sedang mencari kematian. Nago. Ada seekor naga. Apa yang sedang terjadi? Betapa kuatnya rasa penindasan itu. Sungguh luar biasa. Tanpa diduga satu serangan, membuat iblis Yingguo muntah darah. Tokoh penting mana yang mengambil langkah tersebut? Ini tidak mungkin. Utusan khusus Liu dari Tanah Suci Xuanbing mungkinkah? Namun, aku tidak melihat siapapun. Penyerang licik yang keji. Jika kamu punya nyali, keluar sini. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan robek tendonmu. Iblis Yingguo. Sungguh arogan. Beraninya kau membuat masalah. Selama proses seleksi di Tanah Suci Xuanbing saya, apakah kamu punya keinginan untuk mati? Ini bagus sekali. Utusan khusus Liu telah tiba. Orang-orang dari Tanah Suci Xuanbing tiba cukup cepat. Merindukan. Ternyata utusan khususlah yang benar-benar mengambil langkah itu. Utusan khusus telah tiba. Kita selamat. Utusan khusus selamatkan aku. Prajurit Longguo. Bagus sekali. Terima kasih atas pujian dari utusan khusus. Tuan Muda Li bagus sekali. Dia jauh lebih kuat daripada orang-orang tertentu yang tidak aktif. Itu wajar. Xiaofan itu hanyalah seorang pengecut yang tidak berguna. Bisakah dia dibandingkan denganku? Utusan khusus Liu, Anda harus mengajar dengan benar. Setan Yingguo ini adalah sebuah pelajaran. Dia terlalu sombong. Tenang saja. Mengenai masalah ini, Tanah Suci akan menyaksikannya hingga akhir. Pengecut yang hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Aku akan membunuhmu. Mengucapkan omong kosong. Saya Liu Jun bertindak secara terbuka dan terhormat. Saya tidak pernah melancarkan serangan mendadak. Mendapatkan keuntungan namun tetap bersikap polos. Kamu mati. Hati-hati tuanku. Anda, sampah. Orang-orang Longguo semuanya sampah. Mencari kematian. Sungguh omong kosong. Utusan khusus Xuanbin, seorang Grand Master biasa. Berani menentangku. Di mana teknik yang Anda gunakan barusan? Naga emas itu. Keluarkan. Naga emas yang mana? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jadi maksudmu, bukan kamu yang tadi. Siapa yang melancarkan serangan mendadak itu? Apa? Orang yang baru saja menyelamatkan saya bukanlah utusan khusus Liu. Lalu siapakah dia? Mungkinkah itu dia? Nona, omong kosong apa yang Anda ucapkan? Ini Xiaofan, jelas sekali tidak memiliki kemampuan budidaya sama sekali. Dia sampah tak berguna sama sekali. Bagaimana mungkin itu dia? Ya, tidak mungkin dia. Baik sekali. Sejak orang yang bersembunyi itu tidak berani menunjukkan dirinya, Anda akan mati menggantikannya. Apa yang sedang terjadi? Apa kabarmu? Sekuat itu. Apel. Seorang utusan khusus benar-benar terjatuh. Bukalah mata anjingmu dan lihatlah dengan saksama. Di hadapan saya tuan muda Anda. Kekuatan sejati. Surga. Tusa ini sebenarnya seorang pemain hebat di level Grandmaster setengah langkah. Dia telah menyembunyikan kultivasinya selama ini. Utusan khusus Liu, hati-hati. Utusan khusus, terus berjuang. Hajar habis-habisan si iblis Yingguo itu. Longguo, tidak boleh dipermalukan. Utusan khusus Xuanbing sialan apa itu? Hanya sekadar tingkat kultivasi Grandmaster biasa. Sama sekali tidak cukup untuk melawan. Seperti itu. Bahkan utusan khusus Liu, dia bukan tandingannya. Siapa sebenarnya yang tadi memanggil naga emas? Sekarang, The film was hanya dia yang bisa translated melawannya. and narrated by M Media. Naga emas senior, apakah kamu masih di sini? Anggota keluarga Luo yang lebih muda ini memohon kepada naga emas senior untuk menyerang lagi. Tolong selamatkan utusan khusus Liu. Kami memohon kepada senior untuk melakukan pemogokan. Kami memohon kepada senior untuk melakukan pemogokan. Kami memohon kepada pimpinan senior untuk melakukan pemogokan. Sekumpulan orang bodoh. Silakan saja memohon. Dasar pengikut. Tidak ber... Dua orang yang ceroboh. Semut Jinggu. Bersama yang mulia ini. Tak seorang pun di antara kalian boleh membunuh siapapun. Siapa yang sedang berbicara? Saya. Xiaofan, mengapa kamu datang ke sini untuk membuat masalah sekarang?
Apakah kamu tidak ingin hidup, merindukan? Tolong berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak penting ini, agar kamu tidak mendatangkan bencana pada dirimu sendiri, dan dirugikan olehnya. Menimbulkan masalah. Saya di sini untuk menyelamatkan situasi. Siapa kamu? Nama saya Xiao Fan, seorang penduduk Jiangchen di Longguo. Liu Jun, utusan khusus Tanah Suci Xuanbing. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Dengan Tanah Suci Xuanbing yang menjaga Longguo, yang mulia ini juga merasa lega. Dasar bocah nakal. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Anak, kamu juga ingin menantangku. Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa yang baru saja melukaimu? Apel, kau sepotong sampah yang bahkan tidak punya apa-apa. Penanaman, mungkinkah itu? Kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Kamu tahu. Lalu siapakah The dia? film was Beritahu translated saya. and Saya narrated bisa. by M. Media. Selamatkan hidupmu. Oke. Dia ada di sini. Xiao Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan menjadi pengkhianat negara? Sampah ini sungguh menyimpan niat jahat. Xiaofan, aku tidak peduli apa motifmu. Saya sekarang atas nama Utusan Khusus Tanah Suci memperingatkan Anda. Sebagai warga negara Longguo, bersekongkol dan mengkhianati negara merupakan kejahatan berat. Bagaimana kalau? Apakah saya bersikeras untuk memberitahu? Anak nakal, beraninya kau. Jika Anda membocorkan detail rahasia ahli tersebut, kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tepat, pada saat itu bukan hanya kamu, tetapi juga keluarga Xiao Anda akan menjadi orang-orang berdosa di Jiangchen. Xiao Fan, aku tahu bahwa memutuskan pertunangan denganmu memprovokasi kamu. Namun dalam menghadapi patriotisme, perasaan romantis seseorang tidak berarti apa-apa. Bagiku, semua hal ini sangat penting. Lebih-lebih lagi, saya memiliki keyakinan mutlak yang bisa saya tangani. Sampah ini, di saat seperti ini dia masih saja berbicara dengan arogan. Saya menyarankan, mengeksekusinya di tempat saat itu juga. Pengkhianat, tidak bisa dihindari. Benar, saya mendukung itu. Xiao Fan, Anda sudah menimbulkan kemarahan publik. Tetapi, ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Semut Longguo, selama kamu, katakan padaku siapa dalang di balik layar ini. Saya jamin, mereka tidak akan menyakitimu. Baiklah. Jika kamu bisa berjalan ke sini, saya akan memberitahu Anda persis siapa orangnya. Apa yang sedang terjadi? Tekanan yang sangat kuat. Sebenarnya aku tidak bisa mendekat. Mengapa aku merasa seperti ini? Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ini pasti bukan milik Xiaofan. Memancarkan aura mungkinkah? Perasaan tertindas ini menakutkan. Xiao Fan, sebenarnya kamu siapa? Apakah ini kekuatan Xiaofan? Bukankah dia kehilangan kemampuan untuk berkultivasi? Siapa yang peduli tentang itu? Selama dia bisa mengalahkan iblis Yingguo dan melampiaskan kemarahan kita untuk kita. Kalau begitu dia adalah pahlawan besar Longguo. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seranganku tidak efektif terhadapmu. Apakah kamu manusia atau hantu? Dari sudut pandang Anda, seharusnya aku. Tuhan. Xiao Fan, apa yang sedang terjadi di sini? Xiao Fan si sampah itu. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Selama bertahun-tahun ini, mungkinkah itu? Xiaofan selalu menyembunyikan kekuatannya. Dalam hal itu, provokasi saya terhadapnya, pemuda ini, sama sekali bukan manusia biasa. Apa yang sedang terjadi? Bahkan sekarang, aku masih belum bisa memahami tingkat kultivasimu. Kekuatan yang mulia ini. Wajar jika kamu tidak bisa memahaminya. Kalian yang berpura-pura menjadi dewa atau hantu. Mansi, apa yang kamu tunggu? 6. Awalnya saya berencana menggunakan gerakan ini tentang Chu Bingyan, tetapi karena kamu begitu ceroboh, lalu bersiaplah untuk mati. Yang Double Nago Memukul. Brengsek, jenis kekuatan pencegah ini rasanya seperti Dewa Suci Bingyan, memberikan perasaan yang sama padaku. Langkah ini, saya khawatir itu sudah melampaui level Grandmaster. Xiaofan akan kalah. Xiao Fan, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Kamu terlalu percaya diri. 6. Hanya bersikap keras kepala, tidak berguna. Kau pasti akan mati di tangan kami. Persis seperti orang-orang Longguo itu. Naga tersembunyi di jurang. Energiku melampaui imajinasi Anda. Itu dia naga emas. Naga emas itu hadir lagi. Xiaofan sebenarnya adalah naga emas senior. Astaga, ini terlalu mengejutkan. Xiao Fan, kamu benar-benar naga emas senior. Aku sungguh buta karena telah meremehkannya. Sudah berakhir, sudah berakhir.
Xiao Fan benar-benar orang penting. Tidak heran Xiao Lang tidak bisa mengalahkannya. Pada akhirnya kalian hanyalah serangga lalat kapuk. Bagaimana mungkin kamu bisa mengerti? Luasnya alam semesta, jatuh di tanganku Xiao Fan. Dapat dianggap sebagai kehormatan Anda. Berlututlah di hadapanku. Ini bukan energinya. Seorang manusia fana harus memiliki. Dia, apakah dia benar-benar Xiao Fan? Aku. Kehidupan macam apa yang telah saya pici? Kehidupan macam apa itu? Menang. Kami benar-benar menang. Apakah aku sedang bermimpi? Sangat memuaskan. Aku tak menyangka orang yang mengalahkan orang Yingguo itu orang yang sama. Sebenarnya itu adalah Xiao Fan, yang saya marahi selama lebih dari 20 tahun. Kami buta. Xiao Fan. Anda, kamu luar biasa. Tidak mampu memprovokasi. Apakah aku bahkan tidak bisa bersembunyi? Sebenarnya benar-benar menang. Xiao Fan, kamu terlalu sering mengejutkanku. Xiao Fan sangat kuat dan masih menyembunyikan kekuatannya. Tidak tulus sama sekali. Senior, saya Liu Jun, utusan khusus Xuan Bin. Saya mewakili Tanah Suci Xuan Bin. Terima kasih atas bantuan Anda. Kedua orang jahat ini terjatuh di tangan senior. Harus dipertimbangkan prestasi pertempuran sang senior. Sejak saya mengambil tindakan, tujuannya adalah untuk membunuh mereka. Adapun pencapaian pertempuran, aku tidak membutuhkannya. Selesaikan saja pembersihannya. Ya. Xiao Fan. Xiao Fan, ada apa Xiao Fan? Rumah Lu Xiaojun. Kamu sudah bangun. Merasa lebih baik. Tubuhku. Saya khawatir ini tidak akan bertahan lama. Mengapa? Apakah itu dari pertarungan dengan kultivator Yingguo? Terluka? Ini adalah iblis hati. Jika iblis hati tidak dapat disingkirkan, kematian adalah kepastian. Setan hati. Itulah yang dilakukan semua kultivator. Ketakutan terbesar. Pantas saja kau bersembunyi. Budidaya Anda. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Menyelesaikannya. Maka itu artinya, Anda sudah menemukan sebuah solusi. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Membutuhkan. Dan juga tidak perlu. Apa maksudmu? Apa sebenarnya iblis dalam hatimu? Setan hatiku. Apakah kamu? Aku. Mengapa saya? Lu Xiaojun. Asalkan kamu menikah denganku, setan di hatiku bisa disingkirkan. Jadi, setan di hatimu akan menikah denganku. Tetapi, aku tidak ingin menikah dengan seseorang. Aku tidak mencintai. Apakah aku sebegitu menyebalkannya? Tidak terlalu mengganggu. Lagi pula kau telah menyelamatkanku. Pandanganku terhadapmu juga telah berubah. Namun semua ini tidak penting. Yang penting adalah, saya sudah punya seseorang. Aku menyukainya di hatiku. Apakah kamu menyukai seseorang? Siapakah dia? Dia. Dia ada di hatiku. Seorang pahlawan yang tak tertandingi. Saya sangat yakin. Suatu hari nanti, dia akan mengenakan baju sirah emas. Dan berjalan di atas awan warna-warni untuk menikah denganku. Menyukai orang lain, maka itu adalah keengganan. Saya Luo Xiaojun, selalu melunasi hutang saya. Kau menyelamatkan hidupku. Jika aku menikahimu, ini bisa membantumu menyingkirkan setan-setan di hatimu. Jika itu untuk menyelamatkan hidupmu, saya bersedia menyerahkan diri. Bagus. Tapi saya punya dua syarat. Bahwa Anda harus menyetujuinya. Beritahu saya. Pertama, meskipun aku setuju untuk menikahimu, itu tidak berarti aku menyukaimu atau mengakui Anda. Kedua, meskipun turnamen seleksi ini berakhir dengan kegagalan, suatu hari nanti, saya akan membiarkan Tuan Bingnian lihat kekuatan sejatiku dan bergabung secara terbuka. Tanah Suci Xuanbing. Saat-saat itu tiba. Kamu tidak bisa menghentikanku. Bagus. Tidak masalah. Aku berjanji padamu. Karena memang begitu adanya. Kalau begitu sebaiknya kamu beristirahat dengan baik. Pesta pertunangan akan diadakan besok. Pada waktu itu, saya akan mengundang para selebriti Jiangzheng untuk menghadiri. Aku pergi duluan. Oke. Tuh. Hotel Jiangzheng. Kalian tidak akan tahu Pesta pertunangan. betapa sombongnya orang-orang Yingguo itu.
Kami masih harus mengandalkan diri sendiri. Saudara Xiao hanya dengan satu gerakan, naga yang melayang penuh penyesalan, membuat orang-orang Ningguo itu lari ketakutan. Selamat. Selamat atas pertunanganmu saudaraku. Aku bahkan tidak pernah berpikir, saudara Xiao ternyata kau adalah seorang master tersembunyi. Saya hanya melakukan apa yang orang Longguo seharusnya melakukan. Ini bukan masalah besar. Kakak Xiao terlalu rendah hati. Jika dilihat dari sudut pandang ini, Kakak Xiao dan Nona Luo, bukankah mereka pasangan yang serasi? Jodoh banget, jodoh yang sempurna, omong kosong. Li Yuan, apa maksudmu? Hari ini adalah hari ulang tahun Kakak Xiao dan hari besar Nona Luo. Jika kau terus mengucapkan omong kosong, pergilah. Tepat, saudara Xiao adalah pahlawan besar kita. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara sembarangan. Sungguh menggelikan, kalian semua. Sungguh percaya bahwa Anda sudah menemukan pendukung yang kuat. Jadi bagaimana jika kita memilikinya? Ini lebih baik daripada kamu tidak makan anggur sama sekali dan mengklaim bahwa rasanya asam. Dasar sekumpulan idiot, tertipu habis-habisan oleh Xiaofan sampah ini dan menikmati setiap menitnya. Menarik, tertipu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Siapa sebenarnya yang telah saya bodohi? Sampah, aku sudah membongkar kebohonganmu. Namun kau masih berpura-pura. Dengarkan baik-baik semuanya. Xiaofan sama sekali bukan seorang master yang tak tertandingi. Dia tidak lain hanyalah orang yang jahat, pengkhianat. Itu tidak mungkin benar Tuan Mudali. Kami sendiri melihatnya kemarin. Xiaofan menaklukkan kedua orang Ningguo itu. Itulah inti permasalahannya. Apa maksudmu? Ini sederhana. Kekuatan kedua orang Ningguo itu sudah jelas bagi semua orang. Mereka sebanding dengan keberadaan Raja Suci Bingyan. Bagaimana? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Xiaofan bahkan lebih kuat dari Saint Lord? Ya, itu tidak masuk akal. Jika Xiaofan sungguh lebih kuat daripada Tuhan yang Maha Suci, lalu mengapa dia menanggung penghinaan selama lebih dari 20 tahun? Sungguh tuduhan yang sangat besar Tuan Mudali. Anda benar-benar datang dengan persiapan yang matang. Apakah kamu tidak takut menabrak pelat baja? Apa yang saya takutkan? Takut kau akan membunuhku untuk membungkamku. Jika kau berani menyentuhku, hal itu justru semakin membuktikan apa yang saya katakan. Kami tidak setuju. Sama sekali tidak. Xiaofan, saya mendengar semua yang dikatakan Tuan Mudali. Saya butuh penjelasan dari Anda. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu bisa mengarang tuduhan. Dalam menghadapi kekuatan sejati, semua itu hanya rumor dan fitnah, akan runtuh tanpa diserang. Jika Anda tidak menjelaskan, bukankah itu berarti kita bisa mengatakan, apakah kamu benar-benar telah mengkhianati bangsa? Nona Luo, sekarang kamu mengertikan. Ini Xiaofan adalah seorang bajingan sejati, seorang pengkhianat negara. Aku pasti buta. Xiaofan, kamu benar-benar penuh kebencian. Anda bukan hanya seorang pengkhianat nasional, tetapi kamu juga berpura-pura menjadi seorang ahli ulung. Tangkap mata-mata The Inggris film itu. was translated and Tangkap mata-mata narrated by Inggris M itu. Media. Dewa Suki Xuan bin Chuo Bingyang telah tiba. Kalian semua, siapa yang ingin kamu tangkap? Astaga, Tuan Bingyan. Aku tidak melihat kesalahan kan? Lord Bingyan benar-benar datang. Tetapi, mengapa? Apakah Tuan Bingyan datanglah ke Jiangchen, tempat sekecil itu? Tuan Bingyan, terima kasih atas kehadiran Anda. Lu Xiaojun meminta maaf karena tidak menemui Anda lebih awal. Salam kepada Dewa Bingyan. Salam kepada Dewa Bingyan. Xiaofan, apa yang sedang kamu lakukan? Lord Bingyan ada di sini. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutnya? Berlutut sebagai tanda penyambutan. Chu Bingyan tidak mampu membiarkan aku berlutut di hadapannya. Bangun. Tuan Bingyan, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Kamu memiliki aroma yang tidak kusukai. Apa yang dikatakan Dewa Bingyan? Saya tidak mengerti. Akor rubah, tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama. Apa yang dikatakan Dewa Bingyan? Saya tidak mengerti. Namun, saya memiliki hal penting yang ingin saya laporkan. Apa yang penting? Dia bernama Xiaofan. Meskipun menjadi warga negara Longguo, bersekongkol dengan iblis Yingguo, kejahatannya tak terampuni. Saya memohon kepada Tuan Bingyan, hukum pengkhianat itu dengan berat, dan mengembalikan dunia yang cerah dan jernih bagi kita. Itu benar. Mohon yang mulia hukum pengkhianat itu dengan berat. Berikan hukuman berat kepada pengkhianat itu. Berikan hukuman berat kepada pengkhianat itu. Mohon yang mulia demi rakyat Longguo kami, luapkan amarah ini. Xiaofan, Anda sudah selesai. Lord Bingyan membenci pengkhianat negara. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Bagus, sungguh penegakan keadilan yang luar biasa. Seandainya bukan karena Tuhan yang Maha Esa,
Ingin mencari tahu pelaku sebenarnya di balik layar. Kamu Li Yun. Bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Apa maksudmu? Saya baru saja mengatakan itu. Ada bau darimu yang kubenci. Apakah kamu tahu apa itu? Saya tidak tahu apa yang mulia bicarakan. Saya telah melawan para kurcaci Hinggo selama beberapa dekade. Bau busuk pada mereka telah terpatri dalam pikiranku. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Balikan plot Xiao Fei, ternyata bukan pengkhianat. Kami salah paham padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semua ini ulah Li Yuan yang menyesatkan kita. Dialah pelaku sebenarnya. Li Yuan, sampai saat ini aku sudah menuruti keinginanmu, dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi selanjutnya, kamu akan bekerja sama denganku dan terus bertindak. Xiao Fan, apa maksudmu? Dian, saksikan penampilan saya, Zhuo Bingyan. Apa yang saya minta Anda lakukan di sini? Melaporkan Tuhan Yang Maha Esa. Saya berada di sini sesuai dengan persetujuan Tuhan Yang Maha Esa untuk menerima Lu Zhaojun sebagai murid. Apakah aku benar-benar bermimpi? Apakah Lord Binyan benar-benar akan menerima seorang murid? Ini pasti mimpi. Bagaimana mungkin Lord Binyan tunduk pada seseorang? Lu Zhaojun, apakah kamu bersedia menjadi milikku Chu Bingyan, murid pertama, dan juga satu-satunya muridku yang belajar secara tertutup? Bagaimana mungkin ini terjadi, Tuan Bingyan? Apakah kamu yakin ingin menerima aku sebagai muridmu? Itu benar. Tetapi, mengapa demikian? Semua ini adalah pengaturan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa menjadi guru Nona Luo. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya Chu Bingyan. Xiao Fan, apakah itu benar-benar kamu? Tentu saja ini nyata. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membawamu ke tanah suci Xuanbing. Ketika aku Xiao Fan melakukan sesuatu, saya tidak pernah mengingkari janji saya. Ini sungguh terlalu mengejutkan bagiku. Xiao Fan, jadi kamu tidak berbohong? Itu salahku karena terlalu menghakimi. Bukan berarti kamu menghakimi. Hanya saja, kami tidak cukup saling memahami. Bahkan aku pun tidak tahu bahwa ada orang lain di hatimu. Ya. Namun pernikahan ini tetap sah. Tidak perlu. Jika hatimu tidak bersamaku, sekalipun kita menikah, iblis hati akan tetap ada. Berhenti berpura-pura, orang yang rendah hati dari Hingguo. Babak kedua juga bisa dimulai. Memang benar. Mustahil untuk menyembunyikannya darimu. Semula, saya ingin terus berakting. Li Yuan. Tidak. Seharusnya aku memanggilmu iblis Hingguo. Aku sangat penasaran. Apa hubunganmu dengan Tusa? The film was translated and narrated by M Media. Orang Longguo sialan. Tirusa adalah adik laki-laki saya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Di mana Li Yuan? Mengapa orang itu berasal dari Yingguo? Anak ini punya pendirian yang kuat. Lebih memilih kematian daripada penyerahan diri. Jadi, aku mengulitinya dan menarik keluar tendonnya, membunuhnya sepenuhnya. Apa? Betapa kejamnya orang dari Yingguo itu. Saya sebenarnya menelepon seseorang dari Yingguo, abang saya, anak laki-laki. Sejak kau telah mengetahui niatku, aku tak akan berpura-pura lagi. Membunuh saudaraku. Aku menuntutmu membayar hutang darah ini dengan darah. Tuman, aku tahu itu kamu. Bau busuk di tubuhmu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Chu Bingyan, kamu sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Apakah menurutmu aku masih orang yang sama seperti dulu? Alasan, mengapa aku berani datang ke sini sendirian? Tentu saja, itu karena aku memiliki kekuatanku sendiri. Cukup omong kosong, diriku sekarang. Kamu juga tidak akan bisa menandingiku. Bagus. Sesuai dugaan dari pasukan tempur utama Longguo, Tuan Bingyan tak terkalahkan. Postur gagah berani Dewa Bingyan sangat indah. Chu Bingyan, tingkat kultivasi Anda memang telah meningkat. Rasanya, kamu sama sepertiku. Keduanya sama-sama telah memasuki alam keabadian duniawi kan? Keduanya, apakah kamu juga seorang immortal dari alam duniawi? Lebih dari itu. Aku mendapat berkat dari sang guru. Bahkan 2 alam abadi di bumi. Bukan pesaing. Brengsek, mengapa aku merasa seperti Lord Bingyan?
Apakah dia semakin kelelahan? Lawannya terlalu kuat. Tuan Bingyan akan segera kewalahan. Seharusnya aku memikirkan ini lebih awal. Seandainya aku bisa datang ke bumi, dia pasti akan mengikuti. Kekuatanku tak terbatas. Sang guru adalah satu-satunya Tuhan sejati di dunia ini. Chu Bingyan. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan mengorbankan semua orang di Longguang kepada sang guru. Untuk memperoleh energi tertinggi. Kamu sedang bermimpi. Yang mulia, hati-hati. Perlawanan yang keras kepala. Itu. Dasar bodoh yang ceroboh. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah dimanfaatkan. Anak, kukira kau hanyalah hiasan. Aku tidak menyangka akan ada ahli lain. Ada banyak hal yang tidak kamu pahami, tapi aku tidak punya kesabaran untuk menjelaskannya padamu. Mohon maaf Tuhan Yang Maha Esa. Bingyan tidak berguna. Kamu tidak berguna. Hanya saja kamu tidak lawan yang setara. Anak, baguslah kamu tahu itu. Adalah seseorang yang dirasuki oleh dewa jahat, tak lebih dari seorang yang menyedihkan. Alasan saya bersedia untuk banyak berbicara denganmu, hanya untuk mengkonfirmasi, entah itu Tuhan jahat yang sampah, apakah ada rencana cadangan lain yang telah disiapkan. Beraninya kau. Berani menyebut nama guru kita secara langsung. Sungguh pria yang menyedihkan. Anda jelas masih tidak diberitahu apa-apa. Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu? Mengapa dia tidak berani menatapku secara langsung? Sang guru disibukkan dengan berbagai urusan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk repot-repot dengan itu? Semut sepertimu. Tidak, bukan karena dia sibuk. Masalahnya adalah dia tidak berani. Apa ini? Cepat lepaskan aku. Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bingung. Bukankah kamu bilang begitu? Anda memang tidak memiliki peluang sukses sama sekali. Ya, tapi bukan aku. Dialah orangnya. Tuhan Yang Maha Esa sungguh perkasa. Bingyan, saya benar-benar yakin. Mustahil. Tuanku memberitahuku, kekuatan yang dia berikan kepadaku adalah sesuatu yang tidak dimiliki manusia biasa. Tidak bisa memahami. Seharusnya tidak ada siapapun. Dia lebih kuat dariku di dunia ini. Secara logis. Itu benar. Namun dia lupa memberitahumu bahwa aku Xiao Fan. Aku bukan sekadar manusia biasa, tetapi berdiri di atas semua makhluk hidup. Tuhan yang Maha Esa dan Maha Ilahi. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Orang-orang yang hatinya telah dikosongkan oleh kepentingan diri sendiri, tidak layak dikasihani. Tuman, izinkan saya membantu Anda menemukan kelegaan. Dewa jahat. Strategi memancing target ke dalam perangkap saya. Apakah kamu bersenang-senang? Xiaofan, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Setan hatimu. Ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada aku dewa jahat. Diam. Kali ini, aku akan sepenuhnya menundukkanmu. Kekacauan purgatorium tanpa dirimu akan kehilangan terlalu banyak kesenangan. Tidak. Jangan. Seberapa banyak kekuatan ilahi yang tersisa? Jika kau menyegalku, kamu akan mati. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Xiaofan, aku mengutukmu. Aku mengutukmu agar kau tak pernah menemukan cinta sejati. Setan hati adalah kematian The itu film was sendiri. translated and narrated Begitu. by M Media. Turun. Waktu. Kehidupanku sendiri kehidupan Xiao Fan. Akulah yang memutuskan. Cuo Bingyan. Anda tetap tinggal untuk menangani akibatnya. Aku perlu menemui Xiao Jun. Ya. Fener, ibu merasa seperti setelah bangun dari tidur siang, kamu tampak seperti orang yang berbeda. Ibu, bagaimana mungkin itu terjadi? Ya. Anakku. Tetap tampan dan menawan. Hanya saja ibu sudah semakin tua. 1 tahun di alam fana, rasanya seperti 1000 tahun di alam abadi. Setelah tinggal di alam abadi selama 5000 tahun, aku tidak pernah memikirkannya tanpa aku. Bagaimana ibu menghabiskan waktu beberapa tahun terakhir ini? Tidak tua. Tetap sangat cantik. Anda.
Cukup tahu cara membuat ibu bahagia. Ngomong-ngomong Fener. Gadis itu Luo Zhaojun. Memiliki hati yang baik. Jika pertunangan dibatalkan ya sudah. Izinkan saya. Ibu akan bertanya pada Bibi Li untuk menemukanmu seorang gadis yang dapat diandalkan. Ibu, jangan khawatir. Luo Zhaojun. Apakah menantu perempuanmu? Dia tidak bisa melarikan diri. Anda. Kamu menahan banyak amarah ya? Kamu memang selalu keras kepala sejak kecil. Jika kamu bisa menikahi Zhaojun, itu akan menjadi memenuhi keinginan mendiang ayahmu. Permintaan terakhir. Oke. Pastinya menebus penyesalan itu. Tetapi, Luo Zhaojun tampaknya memiliki seseorang yang disukainya. Ini agak rumit. Gadis Lu itu, dia punya seseorang yang disukainya. Itu benar. Dulu, ayah Zhaojun dan ayahmu, ketika mereka sedang diburu. Aku dengar ada seorang pria bertopeng yang menyelamatkannya. Selama bertahun-tahun, gadis ini selalu membicarakan tentang dia. Apakah ini benar-benar terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Fener, dulu kamu selalu merasa kesal soal ini. Menjadi marah. Mengatakan apa? Bahwa pria bertopeng itu mencuri wanitamu. Tunggu. Saya rasa saya tahu apa yang sedang terjadi. Inilah kenangan tentang Xiao Fan yang fana. Masa lalu. Diubah oleh seseorang. Luo Zhaojun. Xiao Fan cepat pergi. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda Xiao Fan? Saya Xiao Fan. Siapa kamu? Kamu mau apa? Apa yang saya inginkan? Apakah menurut Anda masalah melukai anak saya? Apakah ini akan langsung dibatalkan? Aku menginginkanmu dalam waktu 3 menit. Bergegas ke kediaman keluarga Luo. Terlambat 1 detik. Kamu yang menanggung konsekuensinya. Fener, ada apa? Ibu, ini masalah kecil. Anda sebaiknya beristirahat dengan cukup terlebih dahulu. Aku akan kembali menemuimu setelah aku menyelesaikannya. Baiklah, Patriark Fang. Saya sudah menelpon. Sekarang, kamu bisa membiarkan keluargaku pergikan. Apakah Anda membiarkan keluarga Anda pergi? Bermimpilah saja. Jika Xiao Fan tidak datang, saya ingin seluruh keluarga Anda mengalami nasib yang sama seperti anakku. Aku membenci dasar bajingan yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Datang ke pintu rumahku saat aku sedang terluka. Kamu termasuk pahlawan jenis apa? Mengambil uang orang untuk menyelesaikan masalah mereka. Mau bagaimana lagi? Tuan Hu kultivator dari keluarga Fang. Sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkanku. Tuan Hu gadis kecil ini tidak mau patuh pada didikan. The film was translated and Apa hubungannya narrated dengan by saya? M Media. Saya hanya bertanggung jawab untuk menangkap orang. Anda, kemarilah, beri dia pelajaran yang berharga. Tidak masalah. Saya dengar Nona Luo masih perawan. Kalau begitu izinkan aku menjadi kekasihmu. Kau sedang mencari kematian. Kau berani menyentuh wanita Xiao Fan. Xiao Fan, mengapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang cepat pergi? Xiao Fan, tidak. Saudara Xiao, kamu harus bertanggung jawab atas kami. Jangan khawatir. Sejak saya tiba, aku tidak akan mengizinkanmu untuk menderita kerugian lebih lanjut. Kamu adalah Xiao Fan. Saya Xiao Fan. Aku dengar kau sedang menungguku. Itu benar. Kamu sungguh berani sekali. Anda tiba cukup cepat. Apakah kamu berpikir bahwa sampah seperti kamu, apakah itu bisa membuatku takut? Arogan, anak. Sekarang saya memberi Anda 2 pilihan. Berbicara. Saya ingin melihat trik apa yang sedang kamu coba lakukan. Yang pertama adalah segera menarik diri, energi hitam dari tubuh anakku. Dan kedua, aku menuntutmu. Potong lenganmu sendiri. Berlututlah dan minta maaf atas kesombonganmu. Bagaimana jika saya mengatakan, apakah kamu sedang berhayal? Masih saja berlagak jagoan, padahal kematian sudah di depan mata. Tuan Hu, sudah saatnya kamu bertindak. Apa yang sedang terjadi? Anak ini memberikan perasaan yang sangat familiar bagi saya. Rasanya aku akan berlutut di saat berikutnya dan tunduk kepadanya. Tidak, itu salah. Bagaimana mungkin aku bisa berlututlah di hadapan bocah manja? Anak, aku lihat kau menolak roti panggang itu dan lebih memilih minuman penalti. Apakah kamu tahu cara menulis karakter untuk kematian? Tentu saja aku tahu cara menulis karakter untuk kematian. Aku akan menggunakan darahmu saja untuk menuliskannya di wajahmu. Xiao Fan, jangan gegabah. Meskipun Fang Songxin hanyalah manusia biasa, Tuan Hu ini sangat kuat. Tuan Hu, dia membawa auraku.
Kemungkinan besar seseorang telah memanipulasi sejarah lagi. Apel. Apakah kamu sudah mendengar ceritaku? Paling banter itu hanya pelanggaran yang Anda lakukan di masa lalu. Lidahnya tajam. Itu. Xiao Fan, hati-hati. Sekarang kamu sudah tahu apa itu rasa takut. Terlambat. Beraninya kau memprovokasi keluarga Fangku. Bahkan seekor naga pun harus melingkar. Bahkan seekor harimau pun harus tunduk di hadapanku. Apa yang telah terjadi? Lord Bu bahkan tidak mampu menahan serangan Xiao Fan. Satu pukulan. Ya Tuhan. Apakah kakak Xiao seganas itu? Nago. Kamu adalah orang itu. Tidak mungkin salah. Seseorang yang mencari kematian. Tidak layak dikasihani. Anda. Aura yang terpancar dari dirimu memancarkan niat membunuh yang sangat besar. Lebih-lebih lagi, niat membunuh ini. Saya sangat familiar dengan hal itu. Xiao ilahi. Ini aku Xiao Hu. Apakah kamu tidak ingat aku? Mengapa saya harus mengingatnya? Xiao ilahi. Bagaimana mungkin kau melupakan Xiao Hu? Saat itu saya mengalami cedera yang cukup parah. Kaulah yang bertindak, memberi saya jalan untuk bertahan hidup. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Sungguh-sungguh, aku sangat akrab dengan aura di sekitarmu. Terutama teknik pemanggilan naga itu. Xiao Hu tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Berhenti bicara omong kosong. Berusaha mengklaim hubungan kekerabatan ketika kematian sudah dekat. Apakah Anda menganggap yang mulia ini bodoh? Berhenti. Apakah kamu mengancamku? Xiao Fan, jangan khawatirkan aku. Anda sudah melakukan cukup banyak. Dia tidak bisa mengabaikanmu. Dengar Xiao Fan, aku akui kau sangat kuat. Tapi kamu tidak memiliki kemampuan itu untuk membangkitkan orang mati ya. Sekarang aku hanya memberimu satu jalan. Apa yang Anda katakan sangat benar. Lu Xiaojun adalah wanitaku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Namun Anda juga harus berpikir jernih. Murkaku. Bisakah kamu menahannya? Tuan Hu, bangunlah dengan cepat. Aku sudah menahannya. Bunuh dia untukku. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku bisa menyerang penyelamatku? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi penyelamatmu? Ketidaktahuan. Sekalipun aku memberitahumu, kamu tetap tidak akan mengerti. Namun Anda hanya perlu mengetahui ini. Di dunia kita, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia benar. Di alam ini, akulah Tuhan yang mengendalikan segalanya. Karena itu, apakah kamu berpikir begitu? Apakah dia masih bisa mengancamku? Apa yang sedang terjadi? Tanganku tidak terkendali. Pada. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Fang Xiongxian, kenapa kamu tidak segera berlutut? Sebelum kekuasaan absolut, semua perlawanan sia-sia. Xiao ilahi. Aku salah. Saya berkata, meminta maaf sekarang tidak berguna. Kamu harus mati. Semuanya sudah berakhir. Divine Xiao tidak mengingatku. Itu. Xiao Fan. Apakah kamu bisa mendengarku? Saya Xiaojun. Hampir. Aku hampir dikendalikan oleh iblis hati The lagi. film was Xiao ilahi, translated itu and salahku. narrated by M Media. Keluarga Fang saya hanya memiliki satu putra ini. Jika dia meninggal, garis keturunan keluarga Fang saya akan berakhir. Fang Xiongxin. Anakmu tidak akan mati. Alasan mengapa energi hitam masih ada adalah hukuman atas kesalahannya sebelumnya. Komentar tidak sopan dibuat di keluarga Lu. Xiao ilahi. Terima kasih Divine Xiao karena telah menyelamatkan nyawanya. Sekalipun apa yang kamu katakan itu benar, lalu bagaimana dengan semua tahun-tahun ini? Kejahatan apa yang telah Anda lakukan? Bagaimana Anda memperhitungkannya? Aku, Xiao Hu tahu aku salah. Mulai sekarang, Xiao Hu akan melakukan 1000 perbuatan baik untuk menebus dosa-dosa itu. Tidak buruk. Anda boleh pergi. Ingat apa yang kamu katakan. Ya. Saya pasti akan melakukannya. Saya rasa saya tahu apa yang terjadi. Apa yang kamu ketahui? Dewa jahat itu benar. Setan hatiku tidak akan pernah bisa menghilang. Untuk mencari tahu yang mengganggu ingatan Luo Xiaojun itu, siapakah pria? Aku harus kembali ke masa lalu lagi.
Kekuatan ilahi saya sudah terpakai secara berlebihan. Jika kali ini, aku masih tidak bisa mengalahkan iblis hati, lalu semuanya berakhir. Ini pasti saatnya Luo Xiaojun bertemu dengan pria itu. Namun aku tidak bisa menemuinya seperti ini. Saya harus memakai masker. Mereka ada di sini. Orang celaka. Berhenti di situ. Mengapa kamu mengejarku? Cukup omong kosong. Serahkan teknik kultivasi keluarga Luo. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan cara menebas. Sama seperti yang kulakukan pada ayahmu. Dasar jalang masih lari. Kenapa kamu tidak lari sekarang? Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Membunuh wanita cantik sepertimu begitu saja. Sayang sekali. Jika kami menjagamu beberapa tahun, mungkin kita akan jadi saudara. Masih bisa bersenang-senang. Brengsek. Luo Xiaojun dalam bahaya. Sekelompok pria dewasa menindas seorang gadis muda. Sungguh tak termaafkan. Siapa kamu? Mencampuri urusan kita. Berhati-hatilah, agar kematianmu tidak sia-sia. Kau bukan tandinganku. Mencari kematian, serang dia. Tebas dia sampai mati. Jika kamu takut, lalu pejamkan matamu. Baiklah. Sekarang tidak ada yang bisa menindasmu. Anda? Siapa kamu? Mengapa kau menyelamatkanku? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tapi aku akan selalu melindungimu. Tidak. Aku juga ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi sepertimu. Mampu melindungi orang lain. Gadis bodoh. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Aku akan menunggumu di masa depan. Saat-saat itu, tiba kamu akan menjadi istriku. Aku akan menunggumu di masa depan. Saat-saat itu, tiba kamu akan menjadi istriku. Dia berkata, dia akan menungguku di masa depan. Ketika saat itu tiba, aku akan menjadi istrinya. Saya mengerti. Saya mengerti semuanya. Xiaojun, aku akan menunggumu di masa depan. Aku akan menunggumu di masa depan. Saudara laki-laki, ada apa? Xiaojun, apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Akan saya ceritakan sekarang. Saya Xiaofan. Itu benar. Xiaofan yang selalu ada dalam ingatanmu. Orang yang memiliki kontrak pernikahan denganmu. Anda adalah kakak Xiaofan. Ya, benar sekali. Ini aku. Menurut saya, kita sudah di berbagai rentang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Bertemu berkali-kali. Xiaojun, tolong ingat aku. Jangan lupakan aku. Apakah kamu akan menungguku di masa depan? Saya akan. Ketika saat itu tiba, kau akan menjadi pengantinku. Saudara ipar, kamu adalah saudara iparku yang sebenarnya. Mulai sekarang saya tidak akan pernah lagi bersikap PLAN. Bergoyang ke arah manapun angin bertiup. Saudara ipar. Xiaofan, mengapa tiba-tiba saya merasakan semacam perasaan aneh? Seolah-olah kita pernah bertemu sebelumnya. Tentu saja kita sudah pernah bertemu. Kami tumbuh bersama. Tidak. Bukan perasaan seperti itu. Aku merasa pernah melihatmu berpenampilan seperti ini sebelumnya. Mungkin, dunia ini adalah sebuah siklus. Mungkin, kita benar-benar telah bertemu. Tidak benar. Sekarang aku ingat. Sekarang, aku ingat semuanya. Maaf. Saya terlambat kembali. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku tidak selalu bisa mengingatnya. Kemunculan pahlawan yang tak tertandingi itu. Seolah-olah semuanya hanya mimpiku. Aku akan memberitahumu bahwa itu bukanlah mimpi. Lebih-lebih lagi, kalimat itu. Itulah yang kukatakan padamu. Apakah kamu akan menungguku di masa depan? Aku akan menunggumu di masa depan. Saat-saat itu tiba, Saat-saat itu tiba. aku akan menjadi pengantinmu. Kau akan menjadi pengantinku. Kedai kopi. Aku masih ingat. Pada waktu itu, kau mengelus rambutku seperti ini. Memberitahuku. Jangan takut. Ya. Sepertinya aku sudah menebusnya. Penyesalan di hatiku. Aku sudah bisa merasakannya. Setan hatiku.
juga perlahan-lahan menghilang. Setan hati telah lenyap. Apakah kamu akan pergi? Sebagai penguasa ilahi dari alam abadi, seandainya bukan karena krisis hidup dan mati ini, aku tak akan berani pergi tanpa izin. Tidak. Aku tidak ingin kau pergi. Tapi pada akhirnya aku bukan milik dunia ini. Xiao Fan dari 5 tahun lalu akan kembali untuk menggantikan tempatku. Apa yang sedang terjadi? Xiao Fan, tanganmu. Tanganmu menghilang. Tidak bagus. Ini aku dari 5 tahun yang lalu. Dia dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu dari 5 tahun yang lalu. Bukankah seharusnya kau berada di alam abadi? Secara teori, itu seharusnya aman. Saya rasa saya tahu apa yang sedang terjadi. Tanlan. Beraninya kau. Ya Tuhan yang Maha Agung. Aku tak bisa menyembunyikannya darimu. Saya minta maaf. Aku membuat kesalahan. Tanlan. Kau telah mengkhianatiku. Jangan membuatnya terdengar seburuk itu. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, menyalahkanmu karena memberi terlalu sedikit. Aku sudah tahu itu. Dewa jahat tidak bisa mati semudah itu. Tentu saja. Tuhan yang Maha Jahat berakar pada setiap pikiran jahat. Dibandingkan denganmu, dialah yang benar-benar abadi. Betapa sedihnya. Untuk meninggalkan identitas kemanusiaanmu dan berubah menjadi gumpalan kehampaan bayangan hitam. Apakah ini yang Anda sebut keabadian? Cukup omong kosong. Xiaofan, aku datang ke sini kali ini untuk memberitahumu bahwa dewa jahat itu telah menduduki aula ilahi. Tetapi, dia tidak bisa membuka gerbang yang menyembunyikan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Gerbang langit 7 warna. Aku tahu apa yang kau inginkan. Namun gerbang langit 7 warna itu tidak bisa dibuka sebagai anggota dari 7 bintang langit. Apakah kamu tidak tahu itu? Omong kosong. Kamu hanya egois. Xiaofan, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ini semua salahku karena aku tidak berguna. Menyebabkanmu kesulitan. Omong kosong. Kamu adalah aku. Aku adalah kamu. Oke. Berhentilah bernostalgia. Saya beri Anda waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. 3, 2, 1. Oke. Saya akan memberitahu Anda cara membukanya. Tapi kamu harus berpikir dengan cermat. Setelah gerbang langit terbuka, tidak ada jalan untuk kembali. Berhenti bicara omong kosong, aku sudah memikirkannya matang-matang. Oke. Aku akan pergi ke alam abadi bersamamu. The film was translated Xiaofan, and narrated hati-hati. by M Media. Aku tahu. Tunggu aku kembali. Xiaofan, tidak menyangka ini kan? Hari ini, posisi Anda akan diambil olehku. Lalu saya harus mengingatkan Anda. Posisi itu tidak mudah untuk duduk di atasnya. Tidak masalah. Apa yang saya pedulikan, tahta ini belum pernah ada sebelumnya. Asalkan aku bisa membuka gerbang langit 7 warna, aku akan benar-benar memiliki dunia ini. Aku hanya khawatir kau tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Dan akhirnya hancur menjadi debu. Itu bukan urusanmu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, mohonlah kepadamu Tuhan yang Maha Agung. Bukalah gerbang langit 7 warna. Dan marilah kita, saksikanlah. Buka gerbang langit. Jangan bermain-main. Ini adalah gerbang langit 7 warna. Membuka gerbang tidak pernah sulit. Kesulitannya terletak pada menemukannya. Sekarang, Anda bisa main-main. Perasaan ini. Itu benar. Aku sudah bisa merasakannya. Kekuatan ilahi yang tersembunyi di balik gerbang. Ini adalah gerbang langit 7 warna. Jadi ini benar-benar gerbang langit 7 warna. Tuhan yang Maha Jahat, kita berhasil. Ya, akhirnya berhasil. Tanlan, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Tidak, Tuhan yang Maha Jahat, aku hanya mendambakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Sungguh kebetulan. Tanlan, bunuh Xiaofan dan memasuki gerbang langit bersama-sama untuk menyambut era baru kita. Ya, Kamu melanggar janjimu. Xiaofan, kamu benar-benar bodoh. Mempercayai integritas dewa jahat. Sungguh menggelikan. Selamat tinggal Xiaofan. Beristirahat dalam damai. Aku akan mewarisi Film was wasiatmu translated dan and mengubah sepenuhnya narrated by alam M abadi Media. menuju neraka.
Tuhan Yang Maha Kuasa telah wafat. Tan Lang akan bangkit. Dunia ini milik. Dunia ini milikku dewa jahat. Anda, santai. Tidak akan sakit. Aku dewa jahat selalu berbelas kasihan saat membunuh orang. Tan Lang, saya harus mengkritik Anda dengan sepatutnya untuk hal ini. Pertunjukan seperti apa itu? Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda orang picing akan berhasil, atau perasaan pengkhianatan yang berhasil. Tidak Tuhan Yang Maha Esa. Itu terutama karena aku menyandera kamu. Aku sedikit takut. Hentikan itu. Anda akan segera mencapai terobosan setidaknya ke alam keabadian sejati. Bagaimana reaksimu? Bahkan tidak sebaik istriku. Saat ini, kami berdua, saat kami berada di kedai kopi, mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati, hampir meneteskan air mata. Kamu menyebalkan. Saya hanya bahwa aku terlalu cepat masuk ke dalam karakter. Penampilan Tan Lang sebenarnya cukup bagus. Terima kasih atas pujiannya Lady Divine Lord. Tetapi, suami yang disebut dewa jahat itu, bukankah dia cukup tangguh sebelumnya? Mengapa dia merasa begitu bodoh kali ini? Nyonya ilahi Tuhan, izinkan saya menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Dewa jahat, seperti semacam obsesi, satu pemikiran, sama seperti iblis hati dewa ilahi, yang berarti menikahimu. Selama kita menemukan obsesi ini, apa itu? Menghadapi mereka itu, seperti membujuk seorang anak. Ini menjadi relatif sederhana. Jadi begitu. Suami, apakah kamu lapar? Aku lapar. Kalau begitu mari kita pulang. Aku akan membuatkanmu mie. Bagus. Tambahkan juga 2 telur goreng. Oke. Tunggu tidak, Tuhan Yang Maha Kudus. Kamu baru saja pulang dan sudah mau pergi lagi. Sosok dirimu 5 tahun lalu benar-benar tidak dapat diandalkan. Sejak mempelajari perjalanan ruang waktu, Anda telah pergi ke berbagai lini waktu untuk menyelamatkan orang-orang. Aku sudah tahu itu. Mengapa saya tanpa alasan yang jelas menjadi penyelamat bagi cukup banyak orang? Lupakan. Biarkan dia bermain-main, melakukan perbuatan baik, juga sedang mengumpulkan kebajikan.